kuat loh, kok sekarang jadi begini, begitu ya. Sebaliknya juga bisa kita menemukan teman kita yang dulu itu banyak sekali masalahnya, masalah pribadinya gitu, kok sekarang kamu kelihatan happy, kamu kelihatan semua bisa kamu tangani dengan baik gitu. Jadi kita ini up and down. Kemarin Bukit Hirmon membaca sampai kitab Ibrani ya. Dan di situ ada firman Tuhan tentang bagaimana kita itu selalu harusnya itu memegang apa yang tidak tergoncangkan gitu. Kalau yang kita pegang itu sesuatu yang sifatnya duniawi sangat mudah tergoncang. Tapi pegang Tuhan Yesus sangat andal gitu ya. Tidak tergoncangkan. Menjadi perempuan tangguh yang keistimewaannya itu karena ketangguhannya gitu ya. Itu seperti apa itu? Saya ingin menceritakan tentang paradoks perempuan. Paradoks itu pertentangan, kontroversi. Paradoks itu panas sama dingin gitu. Manusia itu bernafas itu paradoks. Di satu sisi dihirup, habis hirup dikeluarin lagi. Habis itu dihirup, dikeluarin lagi, hirup keluarin lagi. Itu tanda kehidupan gitu. Jadi paradoks pada perempuan secara khusus adalah perempuan itu sangat peka perasaannya, tapi di dalam kepekaan itu kalau dibiarin bablas, itu jadi baperan. Begitu. Kenapa orang baper? Karena peka. Jadi orang baper itu kita nggak bisa bilang, kamu tuh kok baperan? Ya baper tuh karena peka. Tetapi baperan itu dalam konteks yang agak-agak negatif, itu karena kepekaannya itu kebablasan, begitu. Misalnya menyapa lalu nggak dijawab, baper banget. Ya saya pengen satu orang dari Pontianak boleh menjadi artis maju ke depan, lalu paling dekat dari tempat ini mana ya? Bogor, ya satu orang dari Bogor berkenan untuk maju. Sama aja Bu, nggak apa-apa nanti saya bilang Indosiar jangan panggil dulu masih camper, mari Bu. Bogor masih home pimpah segala emang salah satu mari Bu Kori. Ya, dua orang perempuan istimewa banget kita kasih aplaus ya. Ya. Saya ingin memperagakan bagaimana perempuan itu gampang baper. Di satu sisi perempuan itu sensitif. Karena perempuan itu diberi kemampuan untuk gini ya, kalau bapak-bapak bayinya nangis jeli susu. Kalau ibu-ibu bayinya nangis ngompol gitu ya. Oh gerah. Oh haus. Jadi perempuan mengerti gitu. Itu tanda kepekaan. Nah sekarang contoh baperan ini sering terjadi. Dan kita perlu untuk introspeksi, apakah saya termasuk yang kayak gitu. Ibu menjadi ibu yang berjalan lalu ibu siapa Bu? Bu Dahlia menyapa, tapi Ibu Kori nggak menjawab. Selengean gitu loh, nggak menjawab. Ya Bu ya? Ya. Bu ini artis tok loh Bu, ini pura-pura ya. Oke. Berpapasan tapi disapa, Bu Kori, begitu ya. Ibu Andreas, nggak jawab beliau. Oke. Waduh, jangan jauh-jauh Bu. Jangan jauh-jauh nanti kesuwen. Ya, ayo. Berarti istimewanya karena berbakat jadi artis ya. Ya, kamera, action. Cie. Udah Bu. Bu Dahlia maaf ya jauh-jauh dari Pontianak ketemu Bu Kori seperti itu. Saya tidak ingin Bu Dahlia yang menjawab, tapi saya mohon ibu-ibu berkenan untuk menduga kira-kira bagaimana perasaan Bu Dahlia. Sakit hati, kecewa. Itu otomatis ya, otomatisnya seperti itu. Tapi saya akan tanya ke Bu Kori bahwa sebenarnya Anda sekalian nggak perlu kecewa, nggak perlu sakit hati. Karena Bu Kori tadi nggak merespon itu karena apa Bu? Karena saya mikir bahwa Pak Andreas itu tadi lagi ngelayat orang gitu. Jadi
sudah makan apa belum gitu. Terus jemurannya Ibu belum diambil ya? Enggak apa-apa jemuran mah. Jadi saya nggak tahu kalau ada yang nyapa gitu. Gak ada yang nyapa. Pak Andreas tadi udah makan apa belum? Clear? Ibu-ibu, ini nggak ada skenario, tapi begitulah kehidupan kita, serba menduga, serba menebak, serba menghakimi, dan yang susah kita sendiri. Bu Dahlia sampai wajahnya sayu, oh enggak ya? Enggak ya Bu ya? Ya lama gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Bu Andreas ini, Ibu berbakat ini kayaknya seangkatan Titik Puspa ya sebenarnya. Oke, terima kasih, kita kasih aplaus ya untuk beliau berdua ya. Silakan duduk ya. Itu saya yang menuai yang nggak enak ya. Karena menduga bahwa saya nggak memperhatikan. Iya, padahal sedang banyak pikiran. Iya, terima kasih. Iya, jadi ini ya. Sebenarnya pekanya kebablasan gitu. Kalau ibu-ibu misalnya naik motor, lalu dipotong disalip, wah panas banget, emosi, rasanya pengen ngajak gelut. Sebenarnya kalau diajak gelut belum tentu menang juga gitu loh. Tapi itu gambaran proses berpikir manusia yang suka shortcut, suka motong gitu, suka lompat. Kalau kayak gini nih pasti gini, kalau kayak gini pasti gini, padahal belum tentu. Saat ini saya tuh sampai pada satu pemahaman bahwa kalau orang itu kelihatannya dalam tanda kutip negatif, itu sebenarnya karena dia tidak mampu memenuhi harapan kita. Lebih ke itu, bukan karena dia sengaja. Karena semua manusia tuh pengen membuat orang lain happy. Itu naluriah sekali gitu ya. Saya pengen semua orang happy gitu. Saya punya kenalan yang kalau acara keluarga nggak mau datang, dan itu kenalan rada saudara sih ya, rada saudara gitu, dan itu saya tahu dari sisi keluarga besar itu ngerasani gitu, kenapa sih kok nggak mau datang, sombong banget. Saya bilang bukan sombong, sepertinya ada sesuatu, kayak gitu tuh sombong. Nah saya dianggap membela gitu. Padahal sebenarnya saudara saya ini tidak mau datang tuh karena tidak berani. Kenapa tidak berani? Iya Bude, dia panggil saya tuh Bude. Iya Bude, karena tuh mereka tuh kalau ada acara kan pasti bawa makanan. Kalau ulang tahunan semua pada bawa makanan, makanannya tuh enak-enak. Di rumah orang yang seperti itu tuh makanannya kalau nggak enak kan nggak nyaman ya ngasihnya. Sementara saya tuh cuman urun doa. Itu tuh nggak enak gitu. Salah sebenarnya saudara itu ya. Justru doa diperlukan sebenarnya. Jadi orang langsung memandang bahwa si ibu ini, sebut saja Ibu A ini, secara sengaja itu tidak mau datang. Enggak. Kalau misalnya saya bilang nggak apa-apa Dek, sengaja, nggak apa-apa kok nanti nih. Kalau Bude ada aku mau. Kalau Bude nggak ada aku nggak mau. Gitu. Jadi kenapa? Karena ada sesuatu yang membebani dirinya. Nah kan kita jadi salah alamat kalau membenci dia dan mengatakan, dia ini sombong. Sombong dari mana? Sama sekali dia merasa nggak ada bahan untuk sombong. Begitu. Ini khas banget nih. Kita yang perlu terus bertambah tua, kita itu mestinya bertambah belajar bahwa kepekaan kita jangan bablas. Gitu. Tambah umur itu begitu. Nah, apakah selalu begitu? Kalau tambah umur kita tambah berhikmat? Hah? Ketawanya lain ya tadi. Sekarang itu beda itu. Kalau para ahli yang berkomentar di TV nanti ibu-ibu akan dibahas. Tadi pada waktu membahas ini ibu-ibu tertawanya gagah sekali. Begitu ditanya apakah tambah tua, ibu-ibu tambah berhikmat. Artinya mempertanyakan diri sendiri gitu ya. Nah ini paradok perempuan ini mestinya kepekaan itu kan anugerah Tuhan. Jadi kita menjadi peka itu hatinya lembut gitu. Kepekaan itu kalau misalnya ada orang yang pilek ya Bu, nah itu peka gitu. Kalau ngalio ya itu nggak peka gitu ya. Jadi kepekaan itu, ini malah dipraktekkan.
Malah dipraktekkan oleh Bu Retno. Perempuan kepekaannya berbeda dengan laki-laki. Jadi ibu-ibu sekalian juga mengerti, bagi ibu-ibu yang mempunyai suami kah, anak laki-laki kah gitu ya, kepekaannya berbeda pada umumnya. Secara umum, secara populasi manusia, perempuan itu lebih peka ketimbang laki-laki gitu ya. Kalau ini ada satu kisah tentang pasangan suami istri yang baru menikah. Jalan, lalu istrinya tuh gedek banget, mangkel pokoknya sama si suami ini. Terus kalau mangkel, kan gengsi ya kalau ngomong ya. Aku ini mangkel yuk. Sorry, nggak ngomong, biar dia ngerti sendiri. Terus mukanya manyun. Terus suaminya yang pengantin baru ini nanya, sayang, kamu kayaknya marah. Terus si istrinya bilang, enggak kok. Oh enggak, kirain marah. Gitu kan? Ya gak sih? Laki-laki kan begitu ya. Oh kirain marah. Tapi si suaminya ini nyanyi-nyanyi gitu. Nah gitu ya. Terus istrinya marah nih kamu nih, marah kayaknya. Aku yakin kamu marah. Enggak, aku tuh enggak marah. Aduh maaf, kirain marah. Singkat cerita, sampai ke tujuan, suami ini enggak ngerti bahwa istrinya tuh marah. Nah istrinya udah nggak tahan lagi ya, ini kok nggak ngerti sih dengan sinyal-sinyal kayak gitu, nggak ngerti. Hah? Maka ketika turun, istrinya bilang, aku tuh marah banget. Terus suaminya, bilang dong dari tadi. Ini ilustrasi ini sangat umum terjadi dalam kehidupan kita dalam berbagai bentuk. Jadi orang di sekeliling kita tidak selalu sepeka kita. Itu juga bukan sesuatu yang kita anggap jahat gitu. Karena memang kalau di psikologi itu kan dipelajari bahwa setiap orang itu kan unik gitu ya. Dan kalau misalnya dikelompok-kelompokkan, ada orang yang tipe perasa, ada yang tipe pemikir. Pemikir itu bukan berarti dia pinter, enggak, tapi proses-proses keputusannya itu logik gitu loh. Jadi kalau orang-orang yang perasa ini menuduh orang-orang yang logik, itu juga repot. Misalnya nih ya, kalau ibu-ibu tuh kalau mesen ke suaminya nih ya, suaminya mau berangkat kerja pusing. Wah istrinya, sayang jangan lupa ya obatnya udah aku taruh di tas, please jangan sampai kebablasan pusingnya, diminum ya obatnya ya, I love you, tung, apa tuh, emoticon. Terus lope, terus suaminya jawabnya apa? Oke, iya kadang-kadang jempol tok. Gitu. Karena saya sering menghadapi situasi begini, ketika saya tanya ke ibunya, saya sangat berempati. Aduh Bu, ibu penuh kasih sayang menulis seperti itu untuk suami ibu ya. Iya tapi suami saya kayak gitu. Ketika saya ketemu suaminya bilang, coba Bu, saya ini salahnya apa? Wong saya udah ngerti, obatnya nanti tak minum. Maka saya jawab, oke. Kok salah sih? Kok salah gitu loh. Jadi memang kita itu berbeda, kita itu secara manusia, itu bukan belum lagi dikelompok-kelompokkan tipe-tipe, itu beda-beda. Jadi kesediaan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk saling merangkul itu penting gitu ya. Kalau marah gitu banget juga nih ibu-ibu nih, apa sampai kayak esai ya, esai itu apa itu? Karya tulis gitu, kayak karya tulis, terus suka ngomong begini, kamu tuh lupa siapa kamu, kita kan berangkat bersama-sama, kenapa sekarang kamu berubah? Terus saya tanya, berubah apa sih Bu? Sekarang itu dia kan jabatannya naik, gayanya bukan main Bu, kalau ngomong ke Inggris-Inggrisan gitu. Begitu loh Bu, ada dosen bahasa Inggris saya di sini, ke Inggris-Inggrisan terus, dulu nggak kayak gitu, dulu orangnya sederhana. Ke Inggris-Inggrisan seperti apa? Ngomongnya tuh gini, Ma, tunggu ya, aku OTW. OTW itu, Bu Christine, maaf ya Bu Christine. Itu udah membuat istrinya tuh empet. Jangan berubah gitu. Terus kata si istrinya, itu kata-katanya kayak gitu Bu. Nah itu belum, itu dia sekarang kalau pakai baju tuh rapi banget gitu ya. Rapi banget dan pakai parfum. Dulu cuman deodoran.
Nah, ketika suaminya itu kemudian berkesempatan untuk ngobrol, suaminya bilang, "Bu, golongan saya sekarang tuh naik, jabatan saya juga naik, sehingga saya ketemu banyak orang. Jadi saya pakai parfum itu, Bu, bukan untuk centil-centilan, tapi ini tuntutan pekerjaan saya. Jadi maksudnya istri saya itu suruh pakai baju yang kumel. Saya nggak menghargai organisasi saya, kantor saya kalau seperti itu." Gitu. Jadi kita gampang banget nuduh, gampang banget ini gitu loh, nggak omong-omongan. Curigation gitu, betul. Jadi ini semoga kita semua, bukan hanya ibu-ibu, saya pun juga perlu gitu untuk belajar. Iya, saya dulu itu ini jagoan jalanan. Ada suami saya di sini ya. Jadi saya itu kalau ada yang nyalip saya, itu pernah saya ajak turun tuh sopirnya. Pernah kayak gitu. Nah, terus satu kali suami saya ini menumpangi tetangga kami, namanya Bu Herman. Terus Bu Herman ini bilang gini, Pak Dania kalau nyetir sabar banget. Jadi saya tuh tenang Bu, minta maaf ya, saya numpang tapi tidur pules gitu. Karena Pak Daniel tuh aman gitu loh, nyetirnya itu aman gitu. Terus pada waktu itu ada orang nyalip gitu di daerah Cirende, di Ciputat tuh ada daerah namanya Cirende. Terus saya bilang, "Pak, itu kok nyalip?" "Iya Bu, mungkin ada kepentingan yang lebih penting daripada kita." Gitu. Langsung Bu Herman, "Oh, iya juga ya." Gitu. Kan seperti itu ya. Saya punya banyak cerita juga tentang miskomunikasi karena kita terlalu cepat menilai gitu. Terlalu cepat menilai. Di Surabaya pernah kejadian kayak gini, sampai yang nyalip itu dipukulin karena menyalip sebuah mobil dengan plat tertentu gitu ya, dengan plat tertentu dianggap itu menghina institusi, dan ternyata si yang nyalip ini lari ke bandara karena itu terdekatnya tuh bandara. Nyalipnya kenceng banget ke bandara, dicari itu nggak ketemu-ketemu, ternyata masuk ke toilet. Begitu keluar ke toilet, dari toilet diwantemin tuh sama si bapak yang naik mobil. Terus habis itu, "Enggak apa-apa Pak, dipukulin, yang penting itu tadi udah kelar saya." Ya, iya. Kadang-kadang menahan amarah lebih mudah daripada menahan perut mules kan? Ya nggak sih? Begitu. Jadi rindu sekali kita semua untuk menjadi ibu-ibu yang saling merangkul, saling mengerti gitu ya. Kadang-kadang kita juga, tadi kan ada proses-proses, ibu-ibu saling bercerita gitu ya. Apakah tadi ibu-ibu ada yang ceritanya itu panjang banget sampai itu ya udah gitu tetap usir aja yang di belakang itu ya, nggak kelar-kelar. Ada juga yang baru 1 menit 30 detik saya samperin, "Loh kok udah diem-dieman?" Itu tipe manusia itu berbeda-beda begitu. Orang-orang yang disebut sebagai orang-orang ekstrovert itu ceritanya panjang. Padahal yang diceritakan itu ya cuma 1 poin gitu. Nah, kalau yang orang-orang yang introvert, orang-orang yang logik itu misalnya, coba ceritakan apa yang sedih yang pernah Bapak alami. Ceritanya. Yang sedih waktu kakek saya meninggal. Terus bagaimana Pak kesedihannya? Ya begitu itu, sedih. Pak, boleh Pak dielaborasi Pak, ceritanya seperti apa? Ya waktu itu gimana ya Bu ya, sedih gitu Bu. Orang iso ngomong. Karena memang tipenya kayak gitu. Tapi kalau misalnya ini kita tanya ke seorang ibu, gimana Bu ceritanya? Wah itu ada prolognya. Kakek saya meninggal itu waktu Gunung Galunggung meletus. Malah saya ditanyain, "Ibu ingat nggak Galunggung meletus?" Tahun berapa ya? Itu prolognya panjang. Tapi begitulah keunikan kita itu berbeda-beda. Jadi kemampuan kita untuk saling menerima, saling mengerti itu memang sebuah keharusan sih. Makin hari di tengah dunia yang begitu kompleks dengan digitalisasi itu kayaknya kita perlu lebih menerima. Begitu ya. Ibu-ibu kalau ada yang mau ditanggapi pendek-pendek boleh ya, silakan. Berikutnya, ini paradoks perempuan, kepekaan itu kekuatan, tapi kalau kita keliru itu menjadi kelemahan. Mas kok ya angel mentoyo?
Oh, udah. Ini gambarnya orang yang keikat. Kita bisa saja terikat oleh problematika psikologis kita. Terutama ketika kita ada di dalam keluarga. Yang pertama apa? Yang pertama, pertimbangan kita itu sempit. Gitu ya, sempit. Jadi kalau misalnya kita itu bicara apa, mengambil keputusan apa, pertimbangan kita sempit. Yang kedua, kita punya kebiasaan menyalahkan orang lain. Jadi mama paling benar. Mama paling benar, yang lain salah semua. Begitu ya. Mentalitas korban. Jadi kita merasa kita ini adalah korban. Uraiannya seperti ini. Pertimbangan sempit. Gitu. Nggak suka belajar, nggak mau belajar. Udah, saya tuh dari dulu ya kayak gini. Padahal sekarang ini ibu-ibu pakai HP itu kalau nggak belajar ya repot, nggak ngerti. Sekarang teknologi itu maju banget. Jadi kita juga perlu gitu membuka mindset kita untuk mau belajar, gitu ya. Pede banget sama dirinya sendiri. Ibumu ini zaman dulu gitu ya. Baru kemarin saya ada seorang ibu yang bilang begitu. Suami saya itu kan dulu kan ini Bu, sekolahnya itu melewati sekitar 12 km, jadi pulang pergi 24 km ya. Itu melewati rawa-rawa yang isinya buaya gitu. Nah, sebegitu luar biasa tantangannya, itu membuat mental suami saya tuh tangguh Bu. Iyalah lawannya buaya ya. Mental suami saya tuh tangguh gitu ya. Tapi sekarang ini kok anak saya nggak begitu ya. Jadi suami saya ini kalau ngomong, papa ini melewati buaya 24 km naik sepeda. Itu belum naik sepeda ini gembos ya nonton ya. Jadi tuh pokoknya sangat dramatis lah gitu. Tapi si bapak ini nggak mau menerima pendapat anaknya. Bahwa sekarang mungkin proses-proses seperti papa itu terjadi di zaman papa. Sekarang keadaan sudah berubah. Nah itu kita juga perlu kelenturan gitu, perlu kelenturan. Orang tua zaman sekarang sudah enggak populer lagi untuk ngomong zaman mama dulu. Oh kalau anak saya tahun berapa Ibu Yohana? Begitu. Ini ada jemaat Bukit Hermon ya. Tahun berapa itu terjadi Ibu Yohana? Ya tahun 1970. Membayangkan saja saya sulit gitu ya. Jadi bicara itu juga perlu persuasif, perlu menempatkan anak sebagai pribadi yang juga punya pertimbangan-pertimbangan. Mungkin kita benar ibu-ibu, tapi dulu gitu ya. Jadi sekarang itu situasinya bisa berubah. Banyak anak-anak yang merasa orang tua saya perspektifnya itu zaman dulu. Jadi nggak bisa menerima sekarang itu segala sesuatu udah berubah. Jadi berarti jadi orang tua juga perlu rendah hati. Perempuan perlu rendah hati, orang tua perlu rendah hati. Waduh berarti perempuan yang jadi orang tua double-double rendah hatinya gitu ya. Harus bisa menerima hal-hal yang disampaikan oleh keluarga kita. Terlalu yakin dengan dirinya. Gitu. Yakin itu bagus, tapi kalau terlalu yakin jadi juga meleset-meleset. Gitu. Apa sih yang enggak berbahaya terlalu tuh? Kalau misalnya ibu-ibu ya, terlalu bersemangat naik motor karena mau beli obat untuk suami ibu. Di lampu merah karena terlalu bersemangat, lampu merah ditabrak. Lah begitu ibu ketabrak, loh kok aku ketabrak? Lah kan lampu merah Bu. Nah, tapi kan saya sedang serius nih, mau mencari obat untuk suami saya nih. Ya tapi aturannya begitu. Jadi kita juga perlu mengelola emosi kita, apakah kita ini kebablasan atau memang pas. Nah ini terlalu yakin dengan dirinya. Yang ketiga, ya ini deket, ini sepupuan. Terlalu yakin sama merendahkan masukan orang lain. Gimana ekspresi orang yang merendahkan orang lain? Kalau ibu memberi masukan ke saya, oh iya? Ada gitunya ya. Orang Jawa Timur itu kayaknya, Bu Kori ya. Orang Jawa Timur begitu. Kalau orang-orang dari lain-lain daerah di Indonesia enggak ya, enggak akan ke yang merendahkan masukan orang lain.
Ada istilah di psikologi sosial itu namanya groupthink. Groupthink itu saat dimana ketika di dalam kelompok itu mau memutuskan sesuatu, ada orang yang kelihatannya nggak kompeten, nggak kapabel, nggak mampu memberikan usulan, terus oleh kelompok yang sangat dianggap pinter, kompeten ini nggak dianggap gitu. Misalnya salah satu contoh, saya persisnya lupa, tapi kisah serangan Amerika ke Vietnam itu konon juga ini ya, ada situasi-situasi groupthink itu di mana para pakar-pakar perang gitu ya, penasehat-penasehat presiden itu bilang serang Vietnam. Terus kelihatannya ada satu orang yang wah perlu dipikir dulu. Nah, orangnya itu apa ya, kalau orang Jawa bilangnya apa? Ya sepele, itu yang halus ya, yang kurang halus. Alah, orang kayak ini orang mitayani atau orang Jawa banget gitu ya. Cemen ki, sekolahnya ora pati cocok. Cara berdirinya meyek-meyek, pokoknya enggak lah. Pasti ini enggak gitu ya. Dan itu menurut cerita itu adalah salah satu peristiwa yang paling memalukan dari Amerika karena kalah sama Vietnam. Gitu. Karena kita nggak mendengarkan masukan orang yang nampak seolah-olah cemen itu tadi. Gitu. Kadang-kadang di keluarga bisa yang ngomong tuh anak kecil dan omongannya itu apa? Mungkin kita percaya itu Tuhan titipkan omongan ke anak itu gitu ya. Sehingga itu omongannya benar, tapi karena kita itu terlalu memandang muka, maka yang begini-begini di-cut. Ya, jadi ini pertimbangan sempit. Jadi ibu-ibu berapapun umur kita memang harus terus belajar. Sekarang ini saya sedang ada di Ciawi, sedang ada satu pelatihan gitu selama 6 hari, dan itu ada seorang yang memberikan materi itu sudah sepuh gitu ya. Dan beliau bilang, aku umur segini nih harus terus belajar, karena kalau enggak aku enggak ngerti istilah-istilah baru. Jadi tua pun perlu gitu belajar. Ya tentu saja kalau oma ya nggak bisa ngomong hai bray ke opa ya nggak gitu amat gitu ya, atau gimana coy masak apa nih hari ini coy. Bukan begitu, tapi maksudnya tuh mengikuti perkembangan gitu ya. Itu pertimbangan sempit. Gimana tuh, capek nggak kalau kita punya seorang perempuan di keluarga kita yang pertimbangannya sempit? Capek. Karena ini nggak ngerti diajak ngomong, terlalu yakin dengan dirinya, nggak bisa terima masukan, gitu. Berikutnya, ibu-ibu, yang kedua adalah, ya wis mas jenengan we, ya. Ini, pokoknya tuh ada ya orang-orang yang tipenya itu seneng menyalahkan orang lain. Nah, kalau saya sih sebenarnya tidak setuju itu disebut tipe. Karena orang yang suka menyalahkan orang lain itu pasti pernah punya pengalaman mengecewakan yang sangat mendalam. Gitu. Kepahitan, trauma kah, itu pasti ada bibit-bibit seperti itu. Gitu. Sehingga ketika menghadapi masalah itu pasti yang salah orang lain. Aku nggak pernah salah. Ini kayak gini kejadian ini gara-gara orang ini. Aku enggak. Nah, itu kan tidak gampang. Orang-orang yang seperti ini yang selalu menyalahkan orang lain itu biasanya juga sulit introspeksi. Ibu-ibu praktek sedikit, siapa yang mampu melihat tengkuknya akan ada hadiah sangat besar dari panitia. Mari. Bu Siwi udah senyum-senyum, itu pertanda siap banget. Kulkas 20 pintu. Wah, yang dari Kalimantan susah bawanya. Tapi tengok tengkuk sendiri, susah ya? Susah. Itu sebabnya orang lain yang nengokin gitu. Di tengkukmu kok ada semut? Oh iya toh, gitu ya. Bahkan kita bertambah tua, garuk punggung aja nggak bisa. Itulah, walaupun suami istri berantem, tapi ketika gatel ya, tolong ya, gatel ya, gitu. Jadi sebenarnya kerukunan tuh penting gitu loh. Sulit introspeksi. Nah,
Sebenarnya ini kan terjadi pada siapa aja bisa gitu ya, terjadi pada siapa aja bisa. Tetapi pada sore hari ini saya mengajak ibu-ibu sekalian, keistimewaan kita itu salah satunya karena kita adalah pribadi yang bersedia untuk introspeksi diri. Bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang bersedia untuk menerima masukan dari orang lain. Nah sumbernya itu apa? Sumbernya itu yang ketiga ini, overvalue. Overvalue itu merasa diriku wes hebat banget gitu. Satu kali ibu-ibu saya tuh pernah, ini ya mungkin ada beberapa ibu yang pernah mendengar cerita saya ini. Waktu kuliah UGM, Universitas Gadjah Mada itu punya paduan suara yang top banget. Nah salah satu pengurusnya itu kakak kelas saya dari Fakultas Kedokteran. Sekarang sudah jadi dokter di rumah sakit Pelni kah? Rumah sakit Angkatan Laut, sekarang ada di situ. Namanya Mbak Hani. Saya bilang, Mbak Hani aku pengen banget ikut paduan suara itu. Iso pokoyo gitu. Bisakah kamu gitu ya? Terus, ya bisa lah. Masa nggak bisa? Aku altonya kan jago aku. Oh iya. Mbak Haninya itu dengan tenang ngomong, iya. Gitu. Tapi ini ya nanti ujian dulu, walaupun kamu temanku, tapi harus tetap ujian dulu. Beres. Lalu ditetapkanlah ujian itu, gitu ya. Tempatnya itu namanya Gelanggang Mahasiswa UGM. Wah udah toh diuji toh. Wah saya merasa keluar itu kan kalau kita over PD itu kan muka kita kelihatan ya kecil kayak gitu, kecil gitu ya. Terus Mbak Hani bilang, yuk nanti pengumumannya nanti kamu tunggu aja. Lalu di sekitar Gelanggang itu ada bakso, kalau bapak ibu-ibu berasal dari Jogja itu ada bakso khas yang ada bakso gorengnya itu kan kalau di Jogja ya. Lalu saya makan di situ, belum sampai habis Mbak Haninya keluar, terus nepuk pundak saya, wih yo nggak nyangka yo. Nah perasaan ibu-ibu gimana? Pede dong, ngomongnya gitu, nggak nyangka yo. Wow itu sudah ada yang bilang diwale, gitu. Diwale terus. Waktu Mbak Hani bilang begitu ya senyum saya makin lebar ya. Ya Mbak Hani yo tapi ini yo no. Iya aku ngerti. Kamu tuh suaranya bagus. Ning ora kanggo di kornya kagama, di paduan suara kagama. Mau nelen bakso susah, ya. Itu sebabnya apa? Overvalue, kita tuh nggak mengenal diri kita gitu. Bahwa aku ini sebenarnya mungkin aku nyanyi itu kalau yang dengerin aku sendiri. Tapi ketika di paduan suara itu kamu nggak masuk gitu. Itu permintaan sorry dari Mbak Hani udah nggak masuk ke telinga saya. Sungguh saya terhina ya. Ya ampun Mbak Hani, iyo semua jagoan nih. Ya mungkin lebih baik kamu punya pertimbangan lain lah, hobimu rasa nyanyi gitu ya. Misalnya naik gunung atau apa gitu ya. Jadi itu perlu kita tahu gitu bahwa kadang-kadang kita overvalue. Di kepanitiaan kadang-kadang ada orang yang overvalue yang nggak mau dengerin. Nah itu pasti akan menimbulkan friksi-friksi gitu ya. Jadi belajar untuk tidak overvalue. Kadang-kadang kita juga perlu untuk ngomong bener nggak sih seperti ini? Betul nggak Bu? Menurut Ibu bagaimana? Menurut Bapak bagaimana? Begitu ya. Sampai di sini ada tanggapan ini kebiasaan menyalahkan pihak lain. Gitu ya. Gimana? Kelihatannya tidak ada suara. Karena sedang berpikir pihak lain yang mana yang salah ya. Ya. Berikutnya, nah ini yang sering saya temui di ruang konsultasi saya. Merasa dirinya itu korban. Merasa dirinya itu adalah korban. Mengapa saya seperti ini? Karena perbuatan orang tua saya. Karena pasangan hidup saya. Ibu-ibu, semua itu bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi Tuhan itu juga kasih kesempatan kepada kita untuk punya tenaga, untuk mandiri gitu loh. Makanya ini ibu-ibu yang tadi bercerita di sini, kehebatannya itu udah kita dengar kan? Apakah mereka hebat karena banyak fasilitas? Ternyata enggak. Justru perempuan-perempuan itu menjadi inspiratif karena keterbatasan mereka. Jadi ini
mentalitas korban itu bisa ditandai oleh berkeluh kesah mulu. Saya melihat di sini enggak ya, di sini tuh Bu Siwi mau ngajak nyanyi sedikit gitu aja udah lebay banget ya, nari-narinya ini berarti itu pertanda sehat mental Bu Siwi ya, yang di sini tuh. Diajak mandek angel gitu ya, pokoknya tuh happy gitu loh. Ini berkeluh kesah, jadi sehari-hari itu isinya berkeluh kesah aja gitu. Sangat mudah kita cek. Kalau kita gampang berkeluh kesah, kalau kita bertanya apa yang ibu-ibu syukuri dalam hidup ibu, angel, susah untuk menjawab tuh susah. Kenapa? Karena fokus kita itu ke keluhan. Ini penting. Hitung berkat satu per satu. Siapa yang bisa melanjutkan? Berkat Tuhan, mari hitunglah. Pinter sekali, boleh masuk paduan suara UGM ya. Itu ibu-ibu, kalau kita itu fokusnya ke mengeluh, ya hampir pasti karena itu dua hal yang berpunggungan. Kalau kita suka mengeluh, ya susah untuk melihat berkat Tuhan. Susah gitu. Fokus kita itu di apa yang buruk. Tapi kita tidak melihat, ibu-ibu tuh bisa naik tangga, di sini tuh sesuatu banget. Ibu-ibu tuh pergi dari tempat yang jauh ke sini, itu kalau bukan karena kekuatan Tuhan, ya belum tentu bisa terjadi. Jadi hal kecil kayak gitu tuh perlu untuk kita coba hitung. Dihitung. Yang keluhan kalau ditanya, gimana Bu hidup Ibu? Kayak sama aja kayak kemarin. Enggak ya, di sini enggak ada ya. Enggak ada di sini. Merasa nasibnya ditentukan orang lain. Merasa nasibnya itu yang menentukan orang lain. Lah kok digdaya banget tuh orang lain menentukan nasib ibu gitu ya. Ini case-case seperti ini tuh banyak dan ibu-ibu ini jadi nggak bisa move on dalam hidupnya. Ibu-ibu ini bisa menjadi pribadi yang tidak bisa menyatu dengan keluarga gitu. Karena keluarganya lama-lama ya empet. Kalau lihat orang mengeluh terus itu ya capek. Karena jangan lupa emosi itu nular. Kalau di dalam keluarga itu ada emosi negatif terus nular. Gak percaya kalau naik angkot ya, ada orang duduk 2 orang, lalu satu masuk lihat, wih kok manyun semua. Dia duduk juga kan manyun. Gitu loh. Bener gak sih? Ya kan? Kan gitu. Karena itu nular, ekspresinya tuh nular. Transfer itu. Nah, kalau misalnya ada satu orang yang emosinya positif kuat itu tuh, Assalamualaikum Bu, selamat pagi Bu. Pagi. Wah, kita nunggunya lama. Kalau gitu kita dengerin lagu ya. Boleh, loh, tersenyum semua. Gitu. Jadi merasa nasibnya ditentukan orang lain. Kalau ada ibu-ibu di sini barangkali perlu mereview. Perlu mengecek kembali. Aku Tuhan yang tentukan. Aku anak Tuhan. Jadi Tuhan yang menentukan hidupku gitu. Karena berat sekali ibu-ibu kalau kita sudah merasa orang lain yang menentukan hidup kita. Itu kita tenaga segede apapun akan merosot, akan habis untuk menyalah-nyalahkan orang itu, gitu. Dan ini kaitannya sangat erat dengan segala macam penyakit. Jadi kalau ibu-ibu sehat, kiranya dipertahankan dengan cara berpikir yang positif, mengucap syukur, pinter menghitung berkat sampai kita heran. Kok bisa ya seperti ini ya berkat Tuhan? Betul ya Bu ya? Kok bisa ya kayak gini ya berkat Tuhan? Itu juga harus direnungkan gitu bahwa pemahaman Tuhan itu bekerja luar biasa dalam hidupku itu juga enggak datang tiba-tiba, harus direnungkan. Ya Tuhan, berikan aku hikmat untuk mengerti betapa baiknya Engkau dalam hidupku. Kadang-kadang kalau kita ini ndablek, ya enggak apa-apa doanya begitu gitu. Supaya Tuhan berkenan menolong kita gitu, untuk mengerti bahwa hidup kita tuh sungguh baik, sungguh diberkati Tuhan. Tapi ojo dibanding-bandingke. Nah itu perempuan itu juga kebaperannya itu suka membanding-bandingkan, yang salah banget. Dibanding-bandingkan gimana, nggak bisa. Dibanding-bandingkan tuh nggak bisa. Itu kekonyolan yang sekarang ini mencuat luar biasa karena medsos. Membanding-bandingkan, tuh Pak, mesra banget tuh Pak. Suaminya itu loh Pak sama istrinya gandeng-gandeng. Nah kamu nggak lihat pas berantem kan nggak diupload fotonya ya toh? Yang diupload tuh kan yang mesra-mesra gitu ya.
ini satu komplotan. Kebiasaan berkeluh kesah, merasa nasibnya ditentukan orang lain, mengasihani diri sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh satu keluarga atas inisiatif ibunya yang mengatakan bahwa anakku nggak respect sama aku. 2 anakku nggak respect sama aku. Suamiku nggak peduli sama aku. Mereka mengucilkan aku. Bertahun-tahun aku ini dianggap sebagai pihak yang menghalangi kebebasan mereka. Nah, kalau kayak gini, tanda-tanda kayak gini, itu ada kemungkinan gejala-gejala ini terjadi. Dan yang tadi, yang gampang sekali menyalahkan orang lain, bahwa aku itu yang terbaik. Nah, ibu-ibu kalau misalnya bicara sama pasangan juga berhati-hati kalau membandingkan. Keluargamu tuh nggak diajari ya, kayak gini ya, kalau di keluargaku tuh dari kecil diajarin. Lah ngapain kamu menikah sama orang yang nggak diajarin? Ya kan? Karena itu memicu pertengkaran, gitu loh. Itu memicu pertengkaran. Jadi, suami saya itu Bu ya, nggak ngerti sopan santun. Itu memang tuh, bapak ibunya ya kayak gitu. Saya ketemu mbah-mbahnya kayak gitu. Pernah juga sama leluhurnya tuh kayak gitu. Aduh. Itu tuh, ini ketawanya yang tipis-tipis ini kayaknya mengalami beneran ya. Yang ketawanya tipis-tipis ya. Jadi terus mengasihani diri sendiri gitu loh. Ya ampun, aku kok menjadi istri seperti ini gitu ya. Berapa persen sih zaman sekarang tuh yang suami istri itu dipilihkan tuh berapa persen? Sedikit sekali. Jadi itu adalah pilihan Anda. Biyen pas jatuh cinta, wih, kebaktian pemuda ditinggal. Untuk apa? Karena jatuh cinta, tapi begitu menikah ternyata nggak dididik sopan santun Bu, dia itu Bu. Ya pokoknya itu, ini yang membuat kita tuh jadi susah istimewa. Susah istimewa, karena kita punya mentalitas korban. Ibu-ibu, kita itu subjek. Wah, kalau anak sekolah minggu, aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak raja. Anak raja kok jadi mentalitas korban? Enggak lah. Jadi siapapun di sini yang mungkin mengalami situasi yang sulit, mudah-mudahan Tuhan izinkan ibu-ibu dan saya untuk memahami bahwa saya ini pribadi istimewa. Saya ini anak Tuhan yang istimewa dan saya punya kebebasan untuk bersuka cita. Jadi ibu-ibu datang ke sini, itu salah satu yang ibu dapat adalah sukacita, gitu ya. Kadang-kadang begini, kalau ada orang yang stres banget, itu bertanya, untuk apa sukacita kalau cuma sepotong-sepotong? Itu kan berarti bohong. Saya bilang enggak bohong, karena tubuh ibu setidaknya dalam beberapa menit itu istirahat. Dan ketika kita itu happy, kan hormon-hormon positif itu. Ada hormon namanya hormon serotonin itu, kalau kita sedih berkelanjutan psikiater suka kasih resep. Tapi serotonin itu bisa didapatkan gitu ya. Dari mana? Peluk-peluk, sayang-sayang, tapi jangan keterusan nih. Tadi nanti kelompok belakangnya terusan peluk-peluk sampai udah ganti waktu masih peluk-peluk gitu ya. Tapi sejujurnya seperti itu gitu. Jadi kehangatan hati gitu ya. Jadi mentalitas korban mari bersama-sama kita tinggalkan. Ada yang ingin ditanggapi? Cirinya gimana sih mentalitas korban tuh kalau omong-omongan? Nyalahkan juga. Aku kayak gini ini kan karena dia. Aku kayak gini karena dia. Beberapa minggu yang lalu, sebulan yang lalu mungkin ada seorang ibu umurnya 40-an itu bilang bahwa saya itu sangat dihina oleh suami saya. Jadi ini suaminya itu mereka menikah dengan tidak seiman, tapi dulunya itu bilang bahwa nggak apa-apa, kamu akan tetap saya antar ke gereja yang kayak gitu-gitu ya. Nah ternyata dalam prosesnya suaminya pengen istrinya gabung dengan iman suami. Nah itulah mulai terjadi ya proses-proses yang sangat menyulitkan, yang istrinya bilang, suami saya itu dulu nggak akan jadi orang kayak gitu kalau bukan karena saya.
Nah, saya menemukan loh beberapa perempuan kayak gitu. Bahkan ada seorang karyawan kantor yang posisinya cukup tinggi itu bilang begini ke saya, suami saya ini Bu, anaknya orang nggak punya, gitu. Dan naik motor aja nggak bisa, saya ngajarin Bu. Saya suruh asisten saya untuk ngajarin. Nyetir mobil itu saya yang ngajarin. Jadi dia itu nggak bakal jadi siapa-siapa kalau nggak sama saya. Saya bilang. Nah terus tapi suaminya ini ganteng gitu. Jadi orang-orang di kantor situ cerita bahwa suami ibu ini tuh cakep orangnya. Terus ini loh apa namanya humble, ganteng gitu kan, suka jemput pakai mobil gitu ya. Terus saya bilang, ibu yakin kalau nggak sama ibu, suami ibu nggak akan jadi siapa-siapa? Yakin, orang dia itu yang mengangkat saya. Wah disitulah terjadi percakapan kami panjang. Ojo kegeeran, jangan kegeeran, jangan overvalue, jangan menilai dirimu lebih. Gitu. Itu kesombongan-kesombongan yang membuat kita kayak apa tuh, membuka lubang lalu kita nyemplung ke situ gitu loh, terus kita timbun diri kita. Begitu ya, ibu-ibu. Next, Mas. Yang berikutnya, proses-proses kayak gitu tuh cuma akan membuat kita kayak gini ya. Boleh ibu ngobrol ke kiri kanan ibu, mana yang ibu-ibu paling ya, paling sering alami kehilangan apa? Kehilangan sukacita, kehilangan harapan, kehilangan semangat, gitu ya. Ada istilah lain dari semangat tuh zest, Z-E-S-T. Z itu gerak gitu loh, gerak. Kita pasti lihat ya, meskipun itu setiap manusia itu berbeda-beda, tetapi orang yang zestnya kurang itu perlu belajar untuk semangat gitu ya. Contohnya ya, misalnya orang yang zestnya kuat itu, misalnya masakan yang sepele, apa Bu? Masakan yang sepele tapi ibu suka tuh apa? Telur dadar ya, oke, sangat populer. Masak telur dadar aja, telur dadar, terima kasih Tuhan. Tetangganya lihat, masak apa sih Bu? Telur dadar, buset lebay banget telur dadar aja. Tapi itu tanda zest, itu tanda zest. Biasanya orang-orang seperti ini jadi lebih gampang bersyukur kalau disadari gitu. Bandingkan dengan suasana tubuh ibu ketika bikin telur dadar sambil, ya Tuhan nasibku kok ya telur dadar. Berbeda. Jadi mulai sekarang hadapi hidup ini dengan ucapan syukur. Ya, ibu-ibu kan saya ini kan agak rutin ya ke Papua ya, agak rutin. Ke Papua itu ya, kopernya gede banget ya, kopernya gede, nanti ada laptop, ada apa gitu. Siapa yang gotong? Ya saya sendiri. Kalau saya tidak cukup semangat, itu ya udah mandek mungkin di Pulau Gadung. Oh enggak ke Pulau Gadung, ke bandara ya. Karena apa? Karena itu perjalanan panjang, bisa transit, dan karena kalau yang ke Papua ini kan saya naik pesawatnya itu pesawat charteran, itu suka mondak-mandek gitu. Bisa berhenti di Makassar kah, bisa berhenti di kadang-kadang di Surabaya, itu repot sekali. Jadi kalau kita nggak punya semangat, ya udah nggak jadi pergi. Suami saya adalah penyemangat, ditunggu banyak orang loh Bu di sana, banyak orang yang memerlukanmu. Sebel banget ya di semangati kayak gitu tuh, jadi nggak enak kan kalau kita nggak berangkat ya. Jadi akhirnya berangkat ya Tuhan. Selalu saya bilang apa yang saya lakukan sepenuhnya karena maksud hati Tuhan. Karena kalau saya ikutin berat ibu-ibu, kemana-mana itu jalan, kemana-mana itu harus mutusin sendiri, nggak gampang. Tapi semangat dan kekuatan saya dari Tuhan itu yang membuat bisa bolak-balik. Nanti ada orang yang gini, hah? Itu kan ada penembakan kemarin. Gimana kalau ibu ditembak? Puji Tuhan belum ya, belum tambah sama sekarang gitu. Malah ibu-ibu, yang 2 kali terakhir saya ke Papua itu, saya salah turun. Jadi itu sebenarnya ini kan naik bus yang berlapis baja ya, mungkin ada ibu-ibu yang tahu itu ya.
Jadi kita itu bisnya tuh lapis baja yang pokoknya peluru nggak nembus gitu. Nah, biasanya ada waktu turun 5 menit untuk pipis gitu. Waktu itu bisnya mandek, saya turun, ternyata itu bukan tempat pipis, jadi itu di tengah hutan, terus itu brimob-brimob bersenjata. Nah saya turun terus kan saya izin ya naik lagi, karena itu banyak brimob. Sebenarnya saya bisa naik bis lagi, tapi karena saya jalan udah beberapa meter begitu, nggak enak kalau balik gitu, izin saya tuh. Terus saya jalan terus saya tanya, tempat pipis di mana ya? Terus tiba-tiba ada brimob yang bawa senjata. Ada Ibu PC gitu. Jadi saya tuh kan pakai masker ya. Dah, ibu-ibu maksud saya kayak Ibu PC. Hah? Jadi gelar saya ini ibu-ibu pertama-tama dicetuskan oleh sepupu saya. Jadi WA begini, halo Bude bagaimana hari ini, moga-moga di pengadilan aman ya. Ada apa? Ya itu disiarkan di TV, Bude PC, moga-moga semua baik. Itu sepupu saya. Habis gitu di rumah sakit di Papua, itu ada 2 perawat datang ke saya gitu. Ibu, kita mau bicara sama ibu, bolehkah? Kenapa? Hari ini senang ya semua ya? Tidak itu, kami berpikir-pikir, ibu saudaranya Ibu PC kah? Tetap. Satu kali kami makan di Depok, kita sudah jadi orang sono ya. Terus makan di restoran Padang. Pada anak-anak muda lah, ponakan-ponakan suami saya tuh nggak bawa uang cash. Terus pada rumah makan Padang itu nggak harus uang cash. Terus saya, berapa sih? Oh ada, nih ada uang. Terus ponakan saya menjerit dengan keras, aman, ada Ibu PC semua aman. Jadi ya udahlah, itu terlalu jauh ya. Jadi ya semoga saya tidak baperan gitu ya. Kalau saya merengut makin kayak Ibu PC. Pada waktu Ibu Titus meninggal, itu saya ke sana sama mbak saya, sama asisten rumah tangga saya. Kami pulangnya naik kereta. Nah di tempatnya Ibu Titus itu ada orang, Ibu Yana ini kayak Ibu PC. Terus saya kan, aduh ini di kedukaan kok ya nyebut-nyebut Ibu PC gitu ya. Terus saya naik kereta, saya tanya mbak saya pengen jawaban yang berbeda. Nik, maksud aku kayak Ibu PC toh? Terus dia tuh melihat saya. Iya Ibu. Udah mas, next mas. Nah, udah ya. Seneng banget. Ngece seneng. Mari kita lihat Ibu PC yang lain mana, jangan-jangan ada di sini. Iya mas. Perempuan tangguh itu, perempuan istimewa ya, kita belajar untuk mengetahui. Perempuan istimewa itu sudah melompat dari di menjadi dimengerti menjadi mengerti, disayangi menjadi menyayangi ya. Jadi proses perpindahan itu adalah tanda bahwa memang kita ini cukup matang sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita tidak merasa hidup kita diberkati, susah. Kita selalu ada di posisi yang saya perlu dimengerti, saya perlu disanjung puja, tapi menyanjung nggak bisa gitu. Jadi ini yang pertama dalam hal kebaikan memiliki kadar apa lagi ibu-ibu? Menolong, mendukung, mendengarkan, mendoakan, betul. Jadi menerima, betul sekali. Jadi itu kalau misalnya ada batasnya, orang-orang yang udah pindah ke itu mungkin dulunya dia adalah pribadi-pribadi yang tanda kutip. Tapi oleh kasih Tuhan, oleh pemahaman kita bahwa kita itu perempuan istimewa, kita lompat jadi gitu ya. Memperhatikan, mendorong, mensupport gitu ya. Yang kedua, mentalitas subjek bukan objek. Jadi saya itu subjek bukan objek. Saya itu diberi kuasa oleh Tuhan untuk melakukan apa yang baik. Begitu. Jadi saya itu bukan boneka yang ya udah kamu itu harus digini-gini, enggak, aku punya kemerdekaan. Makanya perempuan itu kalau ibu-ibu
baca mungkin tulisan-tulisan di medsos atau di majalah, harus punya keterampilan untuk mengerjakan hobi yang menyenangkan. Jadi kalau perempuan nggak punya hobi itu ya repot. Siapa yang ada hobi unik di sini? Ya hobi macam-macam, tapi perlu punya hobi gitu. Kalau nggak punya hobi, ibu-ibu, semakin tua kita itu ya otomatis orang tuh akan pergi kan. Jadi ketika kita sendiri, kalau kita nggak punya hobi ya repot gitu. Jadi belajar untuk punya hobi. Kemudian pengharapannya tidak luntur oleh situasi. Itu dia. Jadi kalau firman Tuhan yang ada di 2 Korintus 5 ayat 7 itu, kata-katanya keren banget firman Tuhan ini. Kira-kira gini ya, kalau misalnya kita dalam bahasa kita, so what gitu loh. Itu awalnya, wong hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Jadi setiap pergumulan yang kita hadapi sekarang itu kan karena kita melihat. Tapi karena kita punya iman, kita percaya, maka yang kita lihat itu lebih sebagai proses untuk menuju apa yang indah yang Tuhan janjikan. Begitu. Jadi perempuan tangguh begitu. Enggak terkungkung pada situasi yang secara manusia kita lihat sepertinya tidak ada harapan. Saya banyak bergaul dengan dengan survivor atau penyintas kanker. Itu bagaimana mereka gaya hidup itu luar biasa. Sangat bersyukur. Misalnya, kemo, iya ini kemonya tinggal 3 kali. Itu rasa syukur yang luar biasa. Sementara kita mungkin sakit sedikit, sakitnya kayak gini. Kenapa? Karena kita selalu fokus pada hal-hal yang buruk gitu. Kita lupa bahwa yang kita alami itu sesuatu yang baik. Ini pelajaran seperti ini secara pribadi saya alami pada waktu saya sedang jauh di luar pulau. Saya biasa aja gitu ya, jalan biasa gitu, nggak melihat sesuatu yang istimewa. Tiba-tiba dari rumah saya ada telepon bahwa anak saya di Jogja menabrak anak kecil naik motor. Itu luar biasa karena itu kasus yang lumayan besar karena ada polisi di situ. Terus tiba-tiba Tuhan bilang begini ke saya, nah makanya kalau segala sesuatu tuh aman-aman aja ki matur nuwun. Oh Tuhan orang Jawa Timur ya. Ya kalau orang Papua ya kok bilang toh terima kasih toh. Kasih itu ucapan syukur. Jadi kalau keadaan tuh baik-baik, jangan pikir itu biasa-biasa aja, enggak. Itu istimewa, itu anugerah Tuhan. Karena Tuhan bisa bikin itu yang enggak bagus gitu ya. Artinya dalam arti bahwa kita membangun kebiasaan untuk bersyukur. Begitu ya ibu-ibu. Nah selanjutnya di dalam keluarga dan lingkungan, perempuan-perempuan istimewa ini adalah pendamai. Ini penting sekali ini ya. Pendamai. Gimana tuh? Pendamai, jadi kita bukan biang kerusuhan. Begitu. Tapi kita pembawa damai, apalagi ini jemaat GKMI. Aku cinta GKMI. Nah itu. Pembawa damai kita itu. Jadi kalau ada orang bengkerengan gitu ya, ribut, maka kita mengambil peran gimana sih ceritanya. Damai ya. Kadang-kadang kita sendiri terbawa situasi untuk pro kiri kanan. Sebagai manusia itu biasa, karena kita itu punya namanya preferensi ya, seneng sini atau seneng situ. Tapi tetap peran seorang perempuan istimewa, kalau ibu-ibu ini ditanya pasti ada yang bilang, orang tuaku, mamaku itu pendamai. Kita ribut-ribut, begitu mama datang, wah kelihatannya semua teratasi. Makanya selain pendamai juga penuntas masalah. Ada situasi di mana perempuan itu hidupnya begitu getir karena menganggap dirinya sapi perah. Itu betul-betul ada. Aku ini yang kerja banting tulang. Aku ini sapi perah. Sapi perah ini bisa enggak kita berubah mindset kita bahwa kita perlu bersyukur?
Apa kira-kira yang bisa disyukuri dari hal itu? Sapi perah bisa memberi susu, keren banget, susu yang bergizi untuk keluarganya. Berarti kita tahu peran kita tuh apa, gitu. Ada seorang ibu yang marah banget ke suaminya waktu suaminya tidak bekerja karena pekerjaannya itu gak jalan waktu pandemi. Terus dia bilang, apa itu suami saya keenakan itu, nganggur terus. Terus saya bilang, keenakan ya Bu? Iya, yang membanting tulang tuh saya, yang bekerja keras tuh saya. Karena apa ya? Karena kantornya nggak ditutup kan si ibu ini. Nah terus keenakannya kayak gimana Bu? Ya santai, diam-diam di rumah. Boleh nggak ibu tukeran? Pertanyaan saya serius. Ibu tukeran menjadi suami ibu itu kira-kira gimana? Nggak dinyana, ibu ini bilang, nggak enak tahu pengangguran. Jadi omongan kita itu kontradiktif. Di satu sisi kita menyalah-nyalahkan, di sisi lain kita tahu bahwa sebenarnya suami itu perlu ditolong. Makanya kalau ada perempuan istimewa, itu salah satu ciri khasnya adalah mengerti untuk apa mereka hidup. Mengerti bahwa pengorbanan saya itu cuman secara dunia, tetapi di mata Tuhan itu adalah sifat, perilaku, karya dari perempuan yang istimewa. Gitu. Kalau kita itu perempuan yang cuman disanjung puja, lah tantangannya di mana? Gak ada gitu. Berarti nuntas masalah, pendamai itu mesti kita ingat gitu. Apakah saya di sini mendamaikan atau mengkisruhkan, gitu ya? Nah, kita sudah hampir sampai ke slide saya yang terakhir. Perempuan tangguh itu, ibu-ibu, perempuan tangguh itu adalah saluran berkat yang Tuhan pakai untuk memberkati dunia. Itu, kalau ibu-ibu nggak sadar, ya repot. Jadi itu tadi, aku ini sapi perah, nggak bisa mengerti sebenarnya tujuan saya tuh untuk apa, gitu ya. Nah, ibu-ibu masih ada waktu sedikit. Saya rindu ibu-ibu yang tadi berduaan, bolehkah kembali dengan ambil kunci dulu supaya tidak rame. Tadi berduaannya dengan siapa, mohon disamperin lagi. Ibu-ibu, kalau sudah kita naikkan pujian dulu, berdiri di tempat. Sesudah itu nanti kita akan saling mendoakan satu sama lain, tapi sekarang berdiri di tempat dulu. Kita naikkan pujian bersama tim musik yang luar biasa ini. Kita akan mencoba merasakan betapa kasih setia Tuhan dalam hidup kita itu luar biasa. Mari Bu Siwi. Mari semua bangkit berdiri. Mari kita pujikan pujian ini bersama-sama dengan sepenuh hati. Lebih tinggi
pujian ini. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata Tuhan gitu ya. Begitu luar biasa berkat Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini lagi dengan sepenuh hati, mengucap syukur, dan hanya kita bisa membalas apa kepada Tuhan. Gak kurang suatu apa Tuhan, tapi pujian ini mengingatkan kita bahwa memang hidup kita perlu kita perbarui sebagai perempuan yang istimewa ya. Ucapan syukur karena kami mengerti hanya Tuhan yang sanggup membuat kami istimewa ya Tuhan. Bukan karena hebat kami, bukan karena kepintaran kami, kekayaan kami, tetapi karena Tuhan berkenan untuk menolong kami menjadi perempuan-perempuan yang istimewa, perempuan yang di tengah-tengah keluarga menjadi pendamai, menjadi penuntas masalah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu, ibu-ibu yang sangat istimewa, perempuan-perempuan istimewa yang hadir di sini Tuhan. Kiranya Tuhan melawat satu persatu Tuhan. Tuhan menolong ibu-ibu ini satu persatu. Tuhan memberkati satu persatu. Karena Tuhan mengenal kami dengan nama kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk proses selama beberapa jam ini. Biarlah semuanya sungguh menjadi rema di dalam hati kami. Firman Tuhan yang kami baca juga tertanam di dalam hati kami. Dan kami keluar dari ruangan ini menjadi pribadi yang lebih penuh cinta kasih. Yang saling mengasihi satu sama lain. Kami melihat keluarga kami secara berbeda. Kami penuh kasih kepada anak-anak kami, kepada suami kami, kepada orang tua kami, kepada sahabat-sahabat kami dan saudara-saudara sepersekutuan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Roh-Mu yang sanggup memperbaharui hidup kami Tuhan.
ampun atas segala keterbatasan kami. Biarlah Tuhan terus satu persatu kami di sini, Tuhan yang menuntun kami Tuhan. Tuhan memberkati keluarga kami masing-masing. Sebentar kami akan mengakhiri acara ini, namun demikian sebelumnya kami akan saling berbagi kasih dengan saudara-saudara yang baru kami kenal, yang baru kami ketahui tentang pergumulannya. Kami rindu untuk saling mendoakan. Terima kasih Bapak di surga, berkati seluruh kegiatan kami ini, seluruh panitia, tempat ini dari depan, belakang, pengelola gedung ini juga Tuhan berkati. Dan biarlah hanya kemuliaan yang boleh kami lihat, kemuliaan Tuhan yang luar biasa boleh kami rasakan dan nikmati. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama satu pribadi yang kami percaya yang istimewa, nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibu-ibu sekalian, masih ada satu PR, yaitu ibu-ibu saling mendoakan. Semoga suaranya cukup bisa saling didengarkan, sehingga kita ada sentuhan antar pribadi untuk saling menguatkan. Begitu ya. Katakan I feel you, Ibu Gula, dengan segala pergumulan Ibu Gula, I feel you. Aku merasakan